Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah yang sangat perlu kita perhatikan sebenarnya memang mengenai usia yang kemana kita habiskan usia kita, kemana kita habiskan umur kita selama kita masih hidup di dunia, yang mana itu sangat berdampak nantinya kepada hasil kita nanti di hari akhirat. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita kembali melanjutkan pengajian matan aqidatul awam ya. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa bagian sampai ke permasalahan malaikat. Insyaallah akan kita sambung kembali ke permasalahan iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya. Namun sebagaimana adat kita, sebagaimana kebiasaan kita ya, kita bertabarruk, kita membaca matan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat atas penulis atau pengasas matan tersebut, yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya. Pertama kita baca matan. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil adil awwali والآخر الباقي بلا تحول الله ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع الله وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق الله وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم الله فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله الله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عراضي بغير نقص كخفيف المرض الله عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب الله تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع الله لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتدى شعيب هارون وموسى واليساع ذو الكفل داود سليمان اتبع الله إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام الله والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل الله منكر نكير ورقيب وكذا
Adidu malikun wa ridwanun hada Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratun Musa bil huda tanziluha Allah Zaburu Dawud wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala Wa suhuful khalili wal kalimi Fiha kalamul hakamil alimi Allah. Ya. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha. Ada 4 kitab ya, yang secara terperinci memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, yang wajib kita imani. Wajib kita imani. Pertama ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ya. Taurat ini asal katanya ada yang mengatakan di bahasa Hebreu, bahasa Ibrani. Artinya syariat, hukum-hukum. Ada yang mengatakan ini berasal dari kata-kata bahasa Arab juga ya, banyak sekali artinya. Ada yang mengatakan artinya wara az-zandi ay kharaja naruhu fa innaha nurun wadiyah, yaitu keluar nurnya, keluar cahayanya. Ini beberapa definisi Taurat ya. Tapi sebelum itu semua, pertama sekali perlu kita ketahui, wajib bagi kita hukumnya mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Begitu pula suhuf-suhuf, beberapa lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada nabi dan rasulnya. Ini secara umum wajib kita yakini bahwa itu ada, dan itu benar, asalnya itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun secara tafsil, secara satu persatu ya, kita wajib mengenal yang pertama 4, wajib mengetahui 4 kitab samawi yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ya. Di dalamnya berisi munajat-munajat, di dalamnya juga berisi doa-doa ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan tidak ada syariat di dalam kitab Zabur ya, termasuk dalam kitab Syekh Hisham Kamil. Beliau mengatakan kalau Nabi Daud itu syariatnya mengikuti Nabi Musa, karena di dalam kitab Zabur lebih kepada doa-doa ya, doa-doa. Kemudian juga kitab selanjutnya yaitu kitab Injil. Injil ini asal katanya an-najlu ya. Dalam bahasa Arab artinya khulasah, intisari. Jadi di dalam kitab Injil ini intisari dari apa yang Allah turunkan di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa, yang mana Nabi Musa ini diutus kepada Bani Israel. Begitu juga kitab Injil kepada Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Dan ini kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Selanjutnya ya kita ketahui disebutkan di sini wa furqanun ala khairil mala. Yang terakhir adalah Furqan. Nama lain daripada Al-Qur'an ini Al-Furqan. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an ini pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil. Al-Qur'an ini dinamakan Al-Furqan karena pemisah antara yang hak dan yang batil. Ada nama-nama lain, ada Al-Qur'an, ada Al-Kitab ya, ada Al-Dzikr dan seterusnya. Nah, diturunkan ala khairil mala. Mala ini artinya pemuka suatu kaum atau sebaik-baik orang dalam suatu kaum. Dan yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib mengimani secara umum bahwa Allah menurunkan kitab-kitab dan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran kepada Nabi dan Rasulnya. Ada suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ya. Suhufu Ibrahim wa Musa ya. Dan juga ada kitab-kitab ya. Dan jumlahnya itu sangat banyak ya, sangat banyak ya. Ada yang mengatakan lebih daripada 100 kitab dan suhuf ya. Namun kita tidak wajib untuk membatasi jumlahnya. Yang wajib kita yakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para nabi dan rasulnya. Nah, keimanan kita kepada kitab-kitab ini tidak mewajibkan juga kita untuk meyakini bahwa
apa yang ada di dalam kitab tersebut sampai saat ini masih terpelihara, tidak wajib. Kita wajib meyakini bahwa pada asalnya itu semua berasal dari wahyu Allah. Namun kalau yang saat ini apakah kita wajib meyakininya bahwa itu dari wahyu Allah? Itu tidak wajib. Karena memang secara wakil, secara nyatanya banyak sekali tahrif. Kalau kita Taurah itu sudah ditahrif, sudah dipalsukan oleh para rahib. Kita Injil begitu juga. Kalau kita baca sejarah ada yang namanya Bulis kalau bahasa Arab. Kalau bahasa kita sering kita dengar istilah Paulus. Beliau ini lebih ajaran Kristen saat ini sebenarnya lebih kepada apa yang didakwahkan oleh Paulus. Padahal Paulus ini sebelumnya juga orang yang memusuhi murid-muridnya Nabi Isa. Namun setelah itu beliau tiba-tiba berbalik, ya, menyebarkan dakwah agama Kristen ini. Dan menurut para pakar sejarah banyak sekali hal-hal yang berbeda dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, begitu juga keyakinan kita bahwa kitab-kitab ini asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala juga tidak mewajibkan kita untuk meyakini bahwa yang terkandung dalam kitab itu masih tetap harus kita terapkan sampai saat ini, tidak. Karena apa? Syariat Nabi Muhammad, ya, ini berkaitan dengan syariat, artinya yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, perbuatan kita, amaliyah kita. Kalau yang berkaitan dengan akidah itu semua nabi sama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang berkaitan dengan akidah semuanya sama. Tapi yang berkaitan dengan syariat dalam artian amalan-amalan, ya, itu syariatnya Nabi Muhammad menghapus syariatnya nabi-nabi terdahulu. Maka ketika sudah datang Al-Quran, sudah datang Nabi Muhammad, tidak wajib lagi kita untuk mengikuti apa yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Nah, jadi ini ya wajib bagi kita untuk meyakini pertama sekali bahwa Allah menurunkan kitab-kitab, menurunkan suhuf, ya, lembaran-lembaran yang mana itu semua wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasulnya, ya. Dan wajib juga bagi kita untuk mengetahui 4 secara rinci, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kemudian juga suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa selain dari kitab Taurat, karena itu ada disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi demikian berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Jadi lebih dan kurang kami mohon maaf, ya. Kajian kita singkat-singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat, ya. Apalagi ini perkara rukun iman, wajib bagi kita untuk meyakininya, ya. Wajib bagi setiap mukallaf, ya. Wajib bagi setiap mukallaf untuk meyakini dan mengetahuinya. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.